kalau proses Mari kita sambut Ali Tobing. Alhamdulillah, Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Baik, bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuatu yang luar biasa kita bisa berkumpul pada pagi hari ini, dan seperti yang disampaikan oleh MC tadi bahwasanya kami Kasaloka mengadakan event ini, Muslim Property Fest, membawa sebuah hashtag seperti sebagaimana yang ada di kaos tim panitia, di kaos saya juga ada, saya pakai hashtag bangga bersyariah. Bapak Ibu semua, kita ini sudah punya angka. Angka yang kita punya adalah jumlah sebagai mayoritas Muslim di Indonesia. Jadi Muslim adalah mayoritas penduduk di Indonesia, 97%. Semua orang tahu itu. Tapi ketika kita melihat angka, jadi sebuah angka itu harusnya ekivalen dengan angka berikutnya. Sebuah angka itu harusnya sejalan dengan efek angka berikutnya. Tapi ketika kita melihat fakta dan data bahwa market share perbankan syariah itu hanya 7% dari market share perbankan nasional. Market share properti syariah tidak sampai 3% dari market share properti nasional. Bisa terlihat ya bedanya ya. Timpangnya bisa terlihat ya. Harusnya kalau angkanya di kita di sisi kirinya 97%, maka market share perbankan syariahnya harus 97%. Market share properti syariahnya harus 97%. Market share industri halal, industri makanannya juga harus 97%. Tapi faktanya, datanya nggak sebegitu. Lalu apa masalahnya, Bapak Ibu? Ketika kita sudah punya jumlah, kita punya angka, tapi angka itu tidak memberikan efek kepada angka hasil berikutnya, berarti ada satu masalah di sini. Berarti masalahnya adalah rasa bangga. Bangga itu berimplementasi kepada pengambilan sikap, Bapak Ibu. Pengambilan sikap apa? Kita mengambil sikap untuk memilih dan hanya mau untuk bertransaksi sesuai dengan syariah. Itu ketika rasa bangga itu muncul. Saya. Oke, baik, alhamdulillah Bapak Ibu, semua sudah Allah takdirkan. Andalah pemenangnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Oke, kita mau bagi-bagi hadiah. Oh, sebelumnya, dan sejak tahun 2018 ya kami beroperasional, alhamdulillah kami sudah menyalurkan lebih dari 3 triliun ya pembiayaan di sektor properti. Aplaus dulu dong buat Dana Syariah ya. Yang pertama saya akan bertanya kepada Ustadz terlebih dahulu, Ustadz, untuk memberikan seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa fenomenanya banyak orang yang bertransaksi rumah, saat kemudian yang transaksi adalah suaminya beli rumah ke kita, ke saya, misalkan di beberapa proyek saya yang ada, kemudian minta request nama di sertifikat nama istri. Nah, pertanyaan kita adalah apa nih Ustaz konsekuensi atas itu secara syariat? Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa bagi seorang muslim dalam masalah harta ini kita harus perhatian ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Seorang hamba tidak akan bergeser nanti di hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihisab, akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala, yaitu sampai 4 hal, diantaranya berkaitan dengan umur kita, kemana saja, kemudian ilmu yang kita amalkan, kemudian masalah harta. Dalam masalah harta ini ternyata 2 hal yang ditanyakan nanti, dari mana kita mendapatkan
dan kemana kita belanjakan. Maka ternyata banyak kaum muslimin yang tidak lulus dalam masalah harta ini, karena Rasulullah SAW beliau katakan, kuntu ala babil jannah, saya berdiri di depan pintu surga, wajadtu ammata ahliha al-fuqara, saya dapati mayoritas dari penduduk surga itu adalah orang-orang miskin. Nah, ini sebagai tantangan bagi kita sebagai seorang muslim, bahwa dalam masalah harta ini kita harus hati-hati, ya. Kita harus, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang beriman, jangan di antara kalian makan harta dengan cara yang batil. Kemudian berkaitan dengan yang tema sebetulnya yang inti dari sebagai saya diminta untuk menjelaskan, yaitu masalah berkaitan dengan membeli rumah atas nama istri. Nah, ini bagaimana dalam hukum Islam? Jangan sampai membeli rumah atas nama istri ini juga ternyata termasuk ke dalamnya hal-hal yang diharamkan dalam syariat, dan ini menjadi sesuatu yang harus kita hindari. Maka kalau kita melihat seseorang membeli rumah atau tanah dan mengatasnamakannya atas nama istri, ini alasannya banyak. Maka jawabannya sesuai dengan alasannya tersebut. Yang pertama, biasanya ya banyak di antara suami itu karena cintanya kepada istri, akhirnya alasannya ingin memberikan apa? Memberikan hadiah, ya, memberikan hadiah kepada istrinya. Ini alasan pertama. Nanti akan kita jelaskan secara rinci apa saja hukum yang berkaitan dengan alasan ini. Alasan kedua yaitu hanya untuk karena kebutuhan tertentu, ya, dan itu pastinya dia tidak akan mau melakukan itu, pasti ada kebutuhan, ya. Tujuannya ada yang hal-hal yang ingin dia capai, sehingga tujuannya, alasannya itu meminjam nama saja, kepemilikan tetap atas nama atas suaminya, tapi hanya meminjam nama istri atau nama anaknya saja. Nah, ini juga hukumnya akan berbeda. Nah, kemudian nanti juga akan kita bahas sedikit tentang undang-undang di negara kita, yang mana dalam undang-undang perkawinan, yaitu Undang 1978, kalau saya salah nanti bisa diingatkan pakar hukum, pasal 35, ya, yaitu KHI, kompilasi hukum Islam. Di sana disebutkan bahwa setelah pernikahan, harta yang didapatkan suami dan istri itu akan menjadi harta milik bersama. Itu kira-kira bunyinya. Nah, itu nanti juga ada pembahasan, akan kita coba bahas. Nah, makanya harapannya yang udah ada pagi ini keluar dari sini pemahamannya jangan sama-sama orang di luar, ya. Nah, jadi beruntung lah dapat kesempatan mendapatkan informasi dan edukasi di pagi hari ini. Oke, saya mau bicara mengenai aspek legal di dalam properti, ya. Karena ini fokusnya ke jual beli properti, jadi saya nggak akan bicara ketentuan hukumnya atau legalnya yang terlalu umum, karena kan bukan kuliah, ya. Saya mau mulainya supaya agak terstruktur sama sistematis. Kita berangkat dari ada pasal di dalam KUH Perdata, namanya pasal 1320 KUH Perdata. Itu syarat sahnya perjanjian. Dia punya 4 syarat. Yang pertama adalah adanya kesepakatan, lalu pihaknya itu cakap itu adalah valid, ya, artinya dia sudah dewasa, ya, mampu untuk membuat kesepakatan tersebut. Yang ketiga ada objek. Jadi kalau misalnya nggak ada objek, kalau di Islam dibilang gor, jadi sebenarnya matching apa yang Islam atur, agama kita atur sama di hukum kita. Jadi harus ada objeknya harus jelas. Kayak kita mau jual properti, ya propertinya harus jelas. Gimana? Jadi jangan sampai kita beli properti di mana? Itu tuh yang itu, baru masih tanah. Nggak ada patokannya, nggak harus ada, itu namanya nggak jelas. Nggak bisa juga. Ada konsekuensinya di hukum. Tadi yang ketiga ada objek, yang keempat objeknya itu tidak boleh bertentangan dengan hukum. Ya, tadi kita nggak boleh jual sesuatu yang kita belum miliki karena bertentangan sama hukum. Atau kita jual tanah sengketa, rumah sengketa, nggak boleh. Ada konsekuensinya. Yang 1 sama 2 itu disebutnya syarat subjektif. Yang 3 sama 4 disebutnya syarat objektif. Kalau syarat subjektifnya tidak terpenuhi, itu bisa dimintakan pembatalan. Kalau misalnya nggak bisa kita minta pembatalan secara lisan kesepakatan kedua belah pihak, itu kita bisa mintakan ke pengadilan.
Kalau yang nomor 3 sama 4 itu masuknya namanya syarat objektif. Kalau dia tidak terpenuhi, batal demi hukum. Mau terima nggak terima, udah terima duit harus batal. Kenapa ya? Tadi objeknya jangan jelas, objeknya bertentangan dengan hukum, mutlak, batal demi hukum. Dari sini saya mau ngajak teman-teman semua untuk lebih terstruktur untuk melihat kalau kita mau bertransaksi siapa dulu yang kita lihat, pihaknya dulu. Nah ini yang saya mau masuk ke bab ini sampai nanti kita membahas masalah si surat-surat atau legalitasnya. Kita mesti pahami dulu kita bertransaksinya. Kita perlu pahami dulu kita bertransaksinya sama siapa, ya. Kalau sama orang perorangan udah jelas siapa nih orangnya, ya. Namanya ada di sertifikat apa enggak? Kalau nama yang bilang saya penjual sama yang di sertifikat beda, kita wajib untuk kritis bertanya. Jangan mau aja dibilang, wah ini punya kakak saya, oh ini punya orang tua saya. Beda-beda nih ketentuannya. Kalau di atas nama kakaknya, apa hubungannya sama dia? Dia kuasa kah atau bukan? Kalau itu atas nama orang tuanya, objek waris dong nih. Siapa saja ahli warisnya? Karena kalau hanya satu orang yang menjual ahli warisnya ada 5, sengketa waris jatuhnya. Bisa jadi dia menjual, tidak mendapatkan kesepakatan atau diberikan kewenangan atau kuasa oleh ahli waris yang lain. Masalah. Saya belum lama bisa ada kasus sewa. Orang sewa udah ngaku-ngaku bilang saya punya, dia terima uang semua segala macam, kabur orang. Banyak kejadian kayak gini. Sewa, jual beli banyak tuh kayak gitu. Ya. Jadi yang paling pertama kita harus tahu dulu pihaknya siapa nih. Kalau orang perorangan, dia capable nggak untuk bertindak sebagai penjual? Ini saya masih pakai posisi di Bapak Ibu semuanya sebagai pembeli. Walaupun tadi saya ngulang lagi apa yang disampaikan sama Bang Adit di awal, betul. Sekarang Bapak Ibu jadi pembeli, ada satu kemungkinan waktu yang saya yakin Bapak Ibu akan jadi penjual. Jadi pemahaman aspek legal ini jangan dianggap, ini sih developer aja yang harus tahu. Oh ini agent aja yang harus tahu. Oh ini orang yang hanya punya interest terhadap properti, enggak. Karena kita bisa saja akan mengalihkan properti tersebut, baik itu dengan jual beli. Nah ini sekarang saya sambil masuk nih. Pengalihan di dalam aset itu ada jual beli, ada hibah, bisa jadi karena sebab pewarisan. Nah, ini pengalihan aset, ya. Nah semua itu ada dokumen-dokumennya. Nanti saya akan masuk, ya. Kalau misalnya dia jual beli gimana akadnya, pakai perjanjiannya. Kalau dia hibah gimana, dan kalau misalnya dia sebab karena pewarisan gimana. Dan ini nanti akan connect, saya izin nyambungin ke apa yang disambungkan sama nanti pakar pajak. Karena masing-masing ada konsekuensinya. Jangan dipikir waris nggak ada pajaknya, hibah nggak ada pajaknya, jual beli nggak ada pajak, ada. Nanti izin untuk pakarnya akan menyampaikan. Dan kita lanjut kepada Bang Bayu. Ya. Ini terkait masalah pajak yang kita agak deg-degan juga nih. Kalau kita developer juga agak deg-degan juga nih soal perpajakan ini. Dan teman Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau Adit bilang pajak itu menakutkan, kira-kira dari tanggapan Bapak Ibu gimana? Emang semenakutkan itu pajak? Ada yang setuju angkat tangan? Abstain. Berarti nggak menakutkan ya Bang ya? Kita punya teori di hukum, diam itu setuju. Diam itu setuju ya? Oh berarti menakutkan berarti Bang ya? Menakutkan. Kalau begitu pertanyaan berikutnya saya mau tanya nih. Ada nggak yang senang bayar pajak? Kalau ada yang senang tolong tunjuk tangan. Berarti ijma Bang nih, sepakat semua ya. Sepakat semua, nggak ada yang seneng ya, nggak ada yang seneng bayar pajak ya, nggak ada khilaf di antara peserta ini. Insya Allah. Yang pertama Bapak Ibu sebagai customer, Bapak Ibu perlu tanya dulu pada saat beli properti, harga yang tertera di flyer atau yang disampaikan oleh developer itu sudah termasuk apa saja, sudah include apa aja. Kadang-kadang ini terpisah. Ada developer yang menyampaikan harga rumahnya saja, belum termasuk biaya-biaya pengurusannya dan pajaknya, ada yang sudah include. Semuanya sudah masuk. Nah, ini menjadi penting karena nanti beberapa kasus terjadi untuk developer-developer besar, biasanya dia cuma nyantumin harga rumahnya, kemudian nanti diinfokan bahwasannya dalam rangka kepemilikan rumah tersebut ada biaya-biaya tambahan termasuk pajak. Dan ini kalau Bapak Ibu tahu bahkan nilainya bisa sampai 20-25% dari harga rumah. Nah ini salah satu keuntungannya
Jadi tapi kalau Bapak Ibu kan concernnya ke harga ya, ke nilai keseluruhannya. Dari pihak customer tuh biasanya begini Bang, berapapun harganya nggak apa-apa, yang penting murah, begitu kan ya. Karena kalau ngomong 1 miliar, luas tanahnya 1000 meter kan tetap murah gitu ya. Nah ini salah satu keuntungannya untuk membeli dari developer yang baru naik kelas itu ya, baru mau maju, baru masih UMKM, belum terlalu besar, itu nggak ada nilai PPN-nya. Hanya 500 meter dari Jalan Tegar Beriman. Luas kapling terkecil 100 meter persegi. Saat ini telah sulit sekali mendapatkan kapling seluas ini. Luas bangunan 90 dengan 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Kita semua memiliki impian mempunyai rumah yang nyaman. Sebagai Muslim, kita juga punya impian untuk naik haji. Bagaimana kalau kedua impian ini bisa terwujud bersamaan? Anda bahagia mendengarnya? Sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Out Bapak Ibu. Berapapun jumlah unit project yang Bapak Ibu pilih. Oke? Serta media partner, Rumah Halal Indonesia, dan media pendukung Fikih Muamalah Kontemporer. Dia minta buru-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Mansur dari Bekasi. Masya Allah, acara dari Kasaloka ini luar biasa. Ini pertama kali saya ikut hadir pameran properti Muslim Property Fest. Jadi di bioskop sangat menarik sekali karena acaranya Masya Allah di dalam bioskop, suaranya, gambarnya semuanya bagus. Dan juga acaranya lengkap, jadi ada dari kajian syariahnya dan ditambah dengan acara-acara yaitu menampilkan rumah-rumah pilihan kita sesuai dengan lokasi masing-masing. Saya berharap acara-acara ini bisa continue dan juga ditingkatkan lagi daripada acaranya lebih banyak lagi dan lebih seru lagi insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tony dari Karawaci, mengikuti acara Muslim Property Fest. Ini dari kesan-kesan saya berterima kasih karena apa? Membuka wawasan bagi kita yang orang Muslim bisa memahami apa itu properti syariah, hukum dari pembiayaan syariah dan segalanya. Nah, di situ kita bisa terbuka bagaimana caranya mendapatkan rumah yang nantinya bisa kita tempati dengan cara yang insya Allah itu halal, dan di mana kita sering terjebak di bank-bank konvensional untuk saat ini. Oke, mungkin cukup seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ke depan Muslim Property Fest ini bisa terlaksana kembali. Oke, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, saya Rahmat Sutarnas Marpaung dari Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada hari ini kita diberi kesempatan nih untuk bertemu di acara Muslim Property Festival yang kedua di CGP Depok. Terima kasih buat Kasaloka atas undangannya. Acara ini menarik sekali, sebuah terobosan ya untuk mengedukasi masyarakat tentang adanya pembiayaan pemilikan properti
dengan skema yang 100% syariah. Insya Allah ini juga tadi ada talk show yang dibawakan oleh beberapa narasumber yang tentunya sangat kredibel di bidangnya masing-masing. Ada Ustadz Ervan Doni, kemudian ada Akhi Husni Farid Abdad, ya, legal counsel, konsultan hukum, dan juga ada Akhi Bayu Abu Jahran, ya, konsultan pajak. Juga ada expose beberapa project, kalau nggak salah ada 21 project properti se-Jabodetabek. Menarik, sukses buat Kasaloka sebagai organizer atau penyelenggara event ini. Event ini mungkin perlu dibuat lagi di berbagai macam daerah dengan tujuan pertama tadi mengedukasi dan sebagai sarana literasi tentang properti syariah buat masyarakat, dan juga expose produk-produk properti syariah, proyek-proyek properti syariah yang sedang berlangsung, sehingga masyarakat yang sedang membutuhkan properti bisa mendapatkan informasi langsung dan juga bisa langsung booking, ya, booking properti yang tersedia, perumahan-perumahan yang tersedia. Sekali lagi sukses, barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan dan lancarkan semua urusan teman-teman di Kasaloka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Mahesh Sujenar dari Dana Syariah. Di Dana Syariah saya sebagai marketing koordinator PT Dana Syariah Indonesia. Terkait dengan motivasi Dana Syariah berpartisipasi di event ini, sebenarnya mungkin ini event partisipasi Dana Syariah yang kedua kali. Yang keduanya di event Muslim Property Fest. Yang pertama kita ikut di Bekasi, yang kedua di Depok. Kenapa Dana Syariah tertarik buat bergabung di event ini? Yang pertama mungkin karena Dana Syariah sendiri kita sebagai produk layanan yang memiliki pembiayaan pemilikan rumah. Artinya pembiayaan kita fokus di sektor properti. Nah, sedangkan sama seperti yang ada di event ini, Muslim Property Fest, ini adalah event yang berkaitan dengan properti juga. Artinya memang event-event properti seperti inilah yang sedang Dana Syariah cari, yang Dana Syariah tertarik untuk berpartisipasi di dalamnya. Selain itu bukan hanya sekedar event properti juga, karena memang di sini juga kan mengusung kebanggaan terhadap syariah gitu kan. Nah, ini sangat related juga dengan kami yang mempunyai produk layanan berbasis syariah. Bahkan nama kami sendiri pun produk kami juga atau PT kami sendiri juga kan bernama Dana Syariah. Artinya banyak kecocokan sehingga kami bisa ikut berpartisipasi di event ini. Satu, karena memang eventnya terkait dengan properti sesuai dengan produk layanan kita. Yang kedua, tentunya sesama syariah kita harus berkolaborasi dan terus berpartisipasi terkait dengan event-event tersebut. Tanggapan dari Dana Syariah sendiri setelah melihat peserta yang hadir hari ini bagaimana? Oke, ini seperti yang tadi kami sampaikan, ini event yang kedua kalinya kami datang, kami ikuti di event properti Muslim Property Fest ini. Sesuatu hal yang menarik buat kami lihat dari antusias masyarakatnya yang datang gitu kan. Memang secara spesifik customer yang berkaitan dengan properti, ya, mereka butuh lagi cari rumah, mereka butuh pembiayaan pemilikan rumah. Ini sangat cocok buat kami. Dari event yang pertama sampai event yang kedua, alhamdulillah antusias masyarakat pun kita perhatikan. Selain di eventnya mereka mengikuti dari awal sampai akhir, mereka datang ke kami pun dengan antusias. Karena memang mereka butuh rumah, pasti ketika orang butuh rumah, butuh pembiayaannya juga. Itu matching lah gitu kan. Ketika habis mereka mengikuti acaranya, mereka datang ke kami untuk mengetahui lebih jelas tentang layanan-layanan yang ada di Dana Syariah apa saja. Jadi menurut kami eventnya sangat menarik. Customernya, masyarakat yang datang di event ini pun sangat antusias karena memang mereka justru sedang cari rumah dan mereka juga cocok dengan layanan yang ada di kami. Ada tambahan mungkin sedikit harapan untuk event berikutnya? Oke. Buat kami, buat event selanjutnya, pertahankan yang sudah berhasil ini, itu kan dari teman-teman panitia. Untuk kedepannya lebih dikembangkan lagi tentunya, dan dibuat lagi konsep-konsep yang lebih menarik lagi dari ini, gitu. Sehingga banyak masyarakat yang bisa closing beli rumah, juga banyak masyarakat yang datang di event ini tentunya kan, seperti itu ya.